Jangan lupa subscribe agar kamu bisa cerdas memahami Islam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dan insyaallah yang akan kita bahas masih seputar masalah fikih kurban. Yang akan kita bahas untuk bagian yang pertama adalah kurban itu untuk takwa. Atau dengan bahasa lain begini, tujuan kita berkorban itu golek daging, golek lulang, atau golek takwa? Jawabannya dalam rangka mencari takwa. Maka kita memiliki prinsip bahwa kurban itu dilakukan untuk takwa. Oleh karena itu ada kaidah memperhatikan maslahat ibadah kurban lebih didahulukan daripada memperhatikan maslahat pemanfaatan kurban, kecuali jika ada faktor yang lain. Jadi pembagiannya begini jamaah. Dalam kegiatan kurban itu kan ada praktek, ada hasil. Dalam praktek inilah ada banyak sunnah. Ada banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Bapak menyembelih sendiri. Contoh yang lain, makan hasil hewan kurbannya. Contoh yang lain, bisa mengetahui kapan hewan itu disembelih sehingga kapan potong kuku, potong rambut sudah harus dimulai. Itu yang disebut dengan kegiatan praktek hewan kurban. Dan ada hasil. Hasil ini meliputi banyaknya daging, jumlah daging. Terus apa lagi? Cara distribusi dan seterusnya. Nah, sementara ini orang ketika berkorban itu lebih banyak memperhatikan masalah hasil daripada masalah praktek. Makanya kadang ini dikalahkan dalam rangka untuk memperhatikan hasil. Contoh ya. Ada orang yang tinggal di Jakarta, tapi dia merasa di Jakarta ini sudah banyak hewan kurban. Tonggone kurban. Akhirnya kurban itu dikirimlah hewan kurban itu ke Jawa misalnya, ke daerah. Dengan cara dia transfer uang. Maka pertimbangan dia, kenapa dia kurban di daerah? Pertimbangan dia adalah agar distribusi daging hewan kurban itu lebih menyentuh ke pedesaan. Dia ngalai tidak melihat hewan kurban, otomatis tidak bisa ikut menyembelih dan hanya dapat WA-nya saja. Ya. Wedhusmu wis tak beleh. Dia hanya dapat informasi saja. Sehingga dalam prakteknya ada banyak sunnah yang tidak bisa dia kerjakan dalam rangka untuk memperhatikan distribusi hewannya. Maka dalam hal ini dia lebih memperhatikan sisi hasil daripada memperhatikan sisi praktek. Contoh yang lain Bapak. Kalau jenengan saya minta untuk memilih mana yang lebih baik. 1 sapi ataukah 7 kambing. Ini tandanya begini atau begini. Pilihannya A, ini B. Atau 7 kambing.
Kalau dagingnya lebih banyak yang mana Pak? Satu sapi. Andaikan regane podo Pak, ini mana yang lebih baik Pak? Satu sapi atau 7 kambing? Satu sapi atau 7 kambing? Baik. Umumnya di masyarakat kita kalau disuruh milih seperti ini dia milih mana Pak? Sapi. Nah, sehingga luwih apik si sapi siji timbangane wedhus 7. Ini kita bicara nilai kan sama ya. Sehingga di sini secara nilai sama. Nilai sama. Tapi umumnya masyarakat lebih milih satu sapi lebih afdol daripada 7 ekor kambing. Sekarang pilihannya 1/7 sapi dengan 1 kambing. Nah, lebih baik yang mana? Sapi. Sekali sapi tetap sapi ya. Jadi sama seperti di atas. Ya, timbangannya wedhus siji ya mending melu urunan sapi. Akhirnya dia tetap milih yang ini karena ini dari sisi hasil lebih banyak. 1/7 sapi dari sisi hasil, kalau kita pertimbangan hasil ini lebih banyak dibandingkan hasil kambing. Dari sisi hasil ya, sapi lebih banyak. Tapi kalau dilihat dari nilai sunnah, dilihat dari nilai sunnah, 1 kambing itu lebih afdol dibandingkan 1/7 sapi. Kenapa? Karena Nabi SAW itu kurbannya utuh 1 nyawa. Dan beliau tidak berkorban 1/7 nyawa, meskipun beliau mengizinkan para sahabat untuk urunan beli onta atau urunan beli sapi. Tapi kan orang memperhatikannya lebih ke perhatian hasil. Luwih oke sapi mas timbangane kambing. Akhirnya disarankan lebih baik urunan sapi daripada beli 1 ekor kambing. Baik, ini contoh ya. Kita lebih banyak memperhatikan dari sisi hasil daripada dari sisi praktek. Itulah yang terjadi di umumnya masyarakat. Padahal kalau kita membahas urusan takwa, maka praktek ini seharusnya lebih dominan, lebih diperhatikan. Yang penting pokoknya prakteknya kudu bener, makin bener makin gede ganjarannya. Sebab kurban itu bukan sebatas banyak-banyaknya daging, tapi kurban itu lebih kepada takwa. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Maka orang ketika berkorban semakin bertakwa, semakin bagus nilai pahalanya. Maka kalau ada orang misalnya dia berkorban namun lebih sesuai dengan aturan Nabi SAW, maka insya Allah nilai pahalanya akan lebih besar. Baik, kecuali jika ada faktor yang lain. Ada faktor yang lain itu misalnya, ya ini dalam rangka untuk mendukung dakwah misalnya. Misal ya, ini di daerah yang menjadi sasaran misionaris. Banyak orang yang maleh agama nih, ya, berubah agama hanya gara-gara apa? Mie instan. Nah, jika mie instan nurut, ya, apalagi wong Jawa dipangku mati. Ya. Sampai agama berubah gara-gara masalah panganan. Maka kalau misionaris itu datang dengan membawa Indomie, ya, kaum muslimin datang dengan membawa daging. Nah,
Lebih mahal mana, Pak? Hah? Sehingga sebenarnya kita bisa melakukan islamisasi dengan hasil yang dimiliki oleh masyarakat ketika berkorban. Wah, ning kene kurbane turah-turah ya, Pak. Di sini jamaahnya dari 300 kakak menyembelih 30 sapi dan 200 kambing. Turah-turah tuh. Nah yang kayak gitu misalnya kemudian dagingnya kita bawa keluar. Yang lebih baik gimana? Disembelih di tempat, lalu dagingnya didistribusikan keluar. Tapi kan orang pengen praktis ya, timbangannya ngirim daging, luwih apik ngirim duit. Akhirnya diklik, kirim duitnya. Lebih praktis daripada ngirim daging. Tapi kalau Anda ngirim duit, nanti Anda tidak bisa menyaksikan penyembelihan, tidak bisa makan hasil hewan itu, sebab dia disembelih di tempat yang lain. Saya pernah dapat cerita ini, katanya ini kejadiannya di Gunung Kidul. Dulu kurban itu kan jarang ya Pak, dulu ya. Sekarang Masya Allah sudah mulai semarak, kesadaran masyarakat untuk berkorban semakin banyak. Padahal dulu itu mungkin hewan kurban itu banyak, tapi yang mau berkorban lebih sedikit. Sehingga satu kampung itu yang korban bisa dihitung. Akhirnya cah cilik itu keliling, golek kira-kira sing ndi sing ana yang nyembelih ya. Nanti biar dapat bagian. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil ya. Saking tidak adanya kurban ya, sehingga cuman dikasih daging 1 on ya. Ketika kurban itu pun dari pondok ya. Dari pondok ngasih daging 1 on. Wah, itu seneng biasanya. Sekarang per kakak dikasih berapa biasanya? 2-3 kilo itu Masya Allah. Belum lagi jadi panitia. Nah, ento ya. Sak keluarga sing metu jadi panitia wong pira? Wong 5 entuk kabeh. Sampai ada yang kayak gini, Pak. Jadi di kampung itu ada orang nyumbang kurban. Berupa kambing jantan yang gemuk. Nah, kemudian ditaruhlah di musola atau pokoknya di salah satu warga. Nah, warga ini kerasa eman. Wedhus apik kaya ini kok dibeleh. Akhirnya tidak disembelih Pak, dirawati Pak. Wedhus apik kok dibeleh, eman. Sehingga dia tidak disembelih tapi diapain? Dirawati. Saat Idul Adha dan hari tasyrik, hewan itu tidak jadi disembelih tapi dirawat sama warga. Karena eman kalau wedhus apik dibeleh. Nah, pendidikan kayak gini belum sampai kepada mereka. Sehingga ukuran mereka adalah ukuran materi. Melihat seperti ini, mereka nggak tega untuk menyembelih. Makanya kita ingatkan bahwa kurban itu dalam rangka apa? Takwa. Semakin bagus hewannya, nilainya akan semakin besar takwanya. Nah, di sini ada 3 fikih yang perlu kita pahami agar ketakwaan kita ketika berkorban semakin maksimal. Yang pertama adalah aturan memilih hewan. Yang kedua, aturan menyembelih. Yang ketiga, aturan pemanfaatan. Intinya begini, dalam setiap ibadah yang kita lakukan, itu ada 3 titik yang perlu kita perhatikan. Pra, ketika, pasca. Ada 3 titik yang perlu kita perhatikan ya. Sebelum, ketika, setelah. Semua bentuk ibadah kayak gitu. Sadurunge salat, apa sing kudu dingerteni, pas nalikane salat, apa sing kudu dilakoni, sak rampunge salat, apa yang harus dilakukan, sehingga ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia beribadah. Sebelum ibadah, ketika ibadah, dan pasca ibadah. Baik, sekarang kita akan bahas
yang pertama, kita klik yang pertama, klik ke sini ya. Nah, dalam memilih hewan korban ada 3 unsur kriteria yang perlu diperhatikan berkaitan dengan jenis, usia, dan bebas cacat. Kita langsung menuju jenis. Jenis hewan korban itu apa? Bahimatul an'am. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Mereka mengingat nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah diketahui, dan yang dimaksud di sini adalah hari tasyrik. Ala ma razaqahum, terhadap rizki yang Allah berikan kepada mereka, min bahimatil an'am, berupa binatang ternak. Allah sediakan binatang ini untuk dikorbankan oleh manusia. Makanya jumlahnya itu selalu mencukupi, Pak. Jadi sempat ada orang yang komentar dalam khutbah, dalam ceramah, kambing itu ketika dikorbankan rata-rata lanang, sapi juga seperti itu. Tapi tidak ada istilah kemudian populasi kambing jantan habis, itu tidak ada. Tahun ini sekian ratus, sekian ribu, besok ada lagi, besok ada lagi. Sapi juga sama. Subhanallah. Nek menungso kan wedoke luwih akeh timbangane sing lanang. Kewan dibalik. Populasi yang jantan lebih banyak daripada betina. Padahal itu sudah disembelih tiap tahun. Yang betina kan dibiarkan. Karena banyak di antara masyarakat kita kalau kurban itu rata-rata apa? Jantan. Baik. Dan definisi bahimatul an'am adalah onta, sapi, kambing dengan semua variannya. Onta itu ada banyak macam. Sapi juga ada banyak macam. Kambing juga sama. Ada banyak macam. Semua jenis hewan yang masuk pada 3 kelompok ini, onta, sapi, dan kambing, maka dia boleh untuk dikurbankan. Nah, berarti hewan kurban yang disebut dengan binatang ternak itu hanya terbatas pada 3 ini. Ayam itu juga binatang ternak. Boleh nggak jadi kurban? Tidak. Sekarang tidak cuma ayam. Ono sing ternak ulat, ternak kroto. Tapi ini tidak boleh jadi kurban karena yang dimaksud bahimatul an'am hanya 3 jenis ini. Selanjutnya kita membahas dari sisi kriteria. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhbahu illa musinnatan." Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Illa ayyasura alaikum fatadhbahu jada'atan minad dha'ni. Kecuali kalau kalian kesulitan mendapatkan musinnah, maka silahkan kalian sembelih domba jada'ah. Kalian sembelih domba jada'ah. Jadi istilah hewan itu ada banyak nama. Nama hewan tergantung usia. Nama hewan berdasar usia. Kalau dalam bahasa kita, anone wong loro, nek gak pedet sapi gitu aja. Cempe, terus kakake cempe apa? Hah? Wedhus. Jadi kita tidak punya banyak istilah. Dalam bahasa Arab nama hewan berdasarkan usia itu banyak. Ada jada'ah, ada musinnah,
Ada yang disebut dengan Thani. Ada bintu labun. Ada bintu mahot. Dan masih banyak istilah-istilah yang lainnya. Ini dalam bahasa Arab atau orang Arab, menurut orang Arab. Jadi selisih bulan sekian atau selisih tahun itu sudah ada namanya sendiri. Onto umur setahun disebut apa? Onto umur 2 tahun disebut apa? Umur 3 tahun disebut apa? Masing-masing ada namanya. Nah, kita kan tidak punya kayak gitu ya. Ngerti ini kita ya negak pedet sapi, negak cempe wedus. Ya. Jadi adanya cuman anaknya saja. Anak kucing jenenge cemeng, ya. Anak jaran jenenge belo. Cuman itu saja. Bawahnya titik-titik rutin rinci itu tidak ada. Kita tidak punya yang seperti itu. Nah, masyarakat Arab lebih detail daripada kita. Sehingga yang kecil-kecil itu mereka punya nama. Baik. Sekarang kita fokus di sini, Pak. Jada'ah dengan musinnah. Mana yang lebih tua? Musinnah lebih tua. Musimmah itu kakaknya jada'ah. Musinnah, hewan musinnah itu kakaknya jada'ah. Nah, sehingga jada'ah ini hewan yang masih muda. Sekarang coba kita lihat. Nabi SAW melarang berkorban kecuali hewan musinnah. Nah, kalau enggak punya musinnah, boleh jada'ah tapi yang bentuknya domba, khusus domba. Selain domba enggak boleh jada'ah. Berarti nek wedhus Jawa jada'ah boleh enggak, Pak? Enggak boleh, harus musinnah. Sapi jada'ah enggak boleh, harus musinnah. Paham di sini ya? Baik, sekarang apa yang dimaksud dengan kambing jada'ah atau sapi jada'ah, kambing musinnah atau sapi musinnah? Musinnah untuk kambing itu yang genap 2 tahun. Musinnah untuk sapi juga yang genap 2 tahun. Kurang dari 2 tahun tidak sah jadi hewan kurban. Berarti kudu ngerti umure, Pak, wajib ngerti umure. Lah saya ngerti umure sinten? Ya saya ngerawat. Karena dia yang jadi bidan ketika lahiran ya. Kemudian dia yang ngerawat sampai gede sehingga dia tahu ini sapi sudah usia 2 tahun atau belum 2 tahun. Makanya kejujuran bakul sapi itu penting. Kejujuran bakul sapi itu penting. Baik. Nah, sekarang ada sisi masalah ya. Musinnah ini orang menyebutnya poel. Betul. Poel. Poel ini apa? Ompong. Giginya sudah rampal. Gigi mana sih, Pak, yang rampal itu, Pak? Gigi mana yang rampal? Ada dokter gigi di sini? Kok dokter gigi? Atau dokter gigi hewan? Dokter hewan ada, dokter hewan? Ada katanya masyarakat ini salah dalam, ini pernah disampaikan di seminar waktu di kedokteran hewan UGM ya. Banyak masyarakat nggak ngerti yang dimaksud poel ketika memilih sapi kurban. Akhirnya digerayangi, gerayangi. Rana untune iki. Sapi itu punya gigi nggak, Pak? Punya ya. Nek lantai untu ya ora iso ngunyah. Katanya begini ya. Jadi sapi itu giginya sebagaimana kambing. Depan ya gigi seri, terus nanti kosong, kemudian gigi geraham. Jadi depan ada giginya,
terus sampingnya ini kosong, belakangnya geraham yang dipakai ngunyah. Makanya ketika jenengan periksa itu kadang bagian tengahnya itu ada yang kosong. Tapi ketika kita lihat kepala kambing itu dibersihkan, giginya utuh. Ini utuh ini, berarti belum poel. Akhirnya kalau sing bakul ditetel, biar ada yang poel. Saya sendiri tidak tahu yang poel, ciri poel itu kayak gimana. Karena kita bukan praktisi dalam masalah ini. Tapi intinya sebenarnya musinnah itu kembali ke usia. Ini kembali ke usia. Yang perlu diperhatikan adalah yang penting genap usia 2 tahun. Seorang dokter hewan tanya ke saya, ada mas sapi itu sudah genap 2 tahun, tapi untune durung rampal. Kayak cah cilik kan kayak gitu Pak ya. Wis gede usia 3 tahun tapi belum ganti gigi. Bukan cuma 3 tahun, bahkan kadang 5 tahun, 6 tahun giginya itu belum ganti. Masih gigi susu. Belum ganti. Anak-anak kan kayak gitu ya. Ada yang cepat ganti gigi, ada yang lambat ganti gigi. Nah ini giginya sudah genap 2 tahun tapi durung poel. Dokter memeriksa ini durung poel. Sampai beliau pernah menyampaikan ke saya melakukan eksperimen di salah satu masjid terkenal di Yogyakarta. Dari sekian puluh sapi kurban yang ada, itu hanya 30% yang poel. Diperiksani semua itu, satu-satu. Ini poel. Dari sekian puluh itu cuma sekitar 30%, sepertiganya yang poel. Nah kayak gitu kan berarti banyak yang belum sah jadi hewan kurban. Lalu beliau tanya, Nek sudah genap 2 tahun tapi belum poel gimana? Jawabannya yang penting usia. Dan bukan giginya. Karena terkadang yang namanya gigi itu beda-beda antara satu binatang dengan binatang yang lain. Ada yang cepat poel, ada yang lama enggak poel-poel. Timbangan yang udah rapayu ditetel. Nah, akhirnya malah nyiksa binatang. Baik. Intinya bahwasanya dalam masalah ukuran usia itu kembali kepada angka 2 tahun. Dan ini menuntut kejujuran. Ya. Kejujuran siapa? Yang merawat. Maka yang ngerawat sapi, yang jual sapi harus tahu ini sudah usia 2 tahun atau belum. Baik. Sedangkan musinnah untuk onta adalah 5 tahun. Nah ini lebih lama daripada sapi dan kambing. Kalau jada'ah Pak, nah, kalau jada'ah itu 1 tahun. Dan bisa juga ada sebagian yang mengatakan 6 bulan. Kalau sudah genep 6 bulan, maka gembel sudah bisa disembelih. Kambing domba sudah bisa disembelih. Sehingga kemarin kita sempat ngukur ya. Domba betina usia 6 ulan. Rego pinten 1 jutaan. Nah, 1 jutaan itulah ukuran minimal orang disebut wajib kurban. Baik, berikutnya kita akan beralih ke cacat hewan kurban. Jadi tadi sudah kita jelaskan tentang masalah kriteria, selanjutnya cacat hewan kurban. Kalau kriteria memenuhi tapi ada cacat, maka bisa jadi hewan kurbannya tidak sah. Namun tidak semua cacat menyebabkan tidak sah. Coba kita lihat di sini. Ada 3 macam cacat. Yang pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dikurbankan. Dari Al-Barra' bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, Arba'atun la yajziyanna fil adhahi.
Ada 4 jenis cacat yang tidak sah untuk kurban. Yang pertama, al-aura'u al-bayyinu auruha. Buta sebelah matanya yang jelas butanya. Wal maridatul bayyinu maraduha. Yang sakit dan jelas sakitnya. Wal arja'ul bayyinu dhal'uha. Yang pincang dan jelas pincangnya. Wal kasiratul lati la tunki. Dan al-kasirah, binatang yang sangat kurus seperti la tunki yang enggak ada isinya. Mau balung kalau kulit tok disembelih. Nah, apabila ada 4 ini maka hewannya tidak sah disembelih. Sekarang kita lihat keterangannya. Buta sebelah yang jelas butanya. Kalau buta dua-duanya gimana? Sah atau tidak? Yang dilarang dalam hadis adalah yang buta sebelah. Ya. Kalau buta dua-duanya, parah timbangannya yang pertama. Itu yang disebut dengan kias aula. Kias aula itu ketika ada yang lebih parah maka hukumnya lebih kuat. Jika butanya belum jelas atau rabun, orang yang melihatnya menilai belum buta, meskipun pada hakikatnya buta, maka boleh dikorbankan. Jadi begini Pak, buta yang jelas butanya, jelas buta itu menurut ukuran manusia atau menurut ukuran kambing? Menurut standar manusia atau standar kambing? Manusia. Kenapa tidak menurut standar kambing? Are iso matur, arep kondo piye? Jadi yang dimaksud buta dan jelas butanya itu adalah menurut standar orang yang melihatnya. Bisa jadi begini. Nek di sawang ketoke kok normal. Matanya normal ini Pak, tidak ada masalah. Tapi ternyata putus saraf di belakang. Sehingga nggak kelihatan kalau hewan ini sebenarnya buta. Dan hewan ini nggak pernah bilang kalau dia buta. Maka yang kayak gini boleh nggak dikorbankan? Boleh. Kenapa? Kenapa? Karena tidak diketahui kalau dia buta. Baik. Cara ngecek kebutaan gimana? Cara ngecek kebutaan gimana? Tidak ada. Ngasih makan. Buta sebelah loh ya. Dia sebelah bisa lihat. Jenengan tu'i panganan loh, moro iki Pak. Gelem teko, berarti kan gak buta. Karena yang dia melihat pakai sebelah matanya. Nah, saya diajari Pak Dokter. Caranya begini Mas. Ya, bawa pokoknya utek atau apapun, colokan ke matanya. Colokan ke matanya. Begitu colokan ke matanya tapi jangan nempel ya. Kok merem, nah itu berarti tidak buta. Jadi dia punya gerak refleks seperti kita. Ketika ada sesuatu yang bahaya nyerang mata, maka kelopak ini otomatis nutup. Sampai pernah saya diajak keliling di kerajaan itu, waktu ada banyak kambing korban, disentri. Nah ada salah satu kambing yang matanya itu putih. Jadi di sekitar kornea itu berwarna putih, bulat gitu, putih. Akhirnya dicurigai buta. Wah, ini ono kaya ngene iki. Pas di center, kok kayak gini. Dicurigai buta, tapi ketika tangan kita, jari kita diarahkan ke matanya, merem dia. Oh, berarti ini tidak buta. Walhamdulillah. Besok bleh. Baik. Selanjutnya yang berikutnya, sakit yang jelas sakitnya. Jika sakitnya belum jelas, hewan tersebut kelihatan masih sehat, maka boleh dikorbankan. Misalnya ada kambing, dilihat dari luar sehat kok ini. Padahal sebenarnya ngregesi. Tapi ra iso kondo. Aku jane yang ngregesi tapi wong gak ngerti. Boleh nggak dikorbankan? Boleh. Kenapa? Tidak kelihatan sakit. Yang berikutnya, pincang yang tampak jelas pincangnya.
Tampak jelas pincangnya itu standarnya ini, tidak bisa berjalan normal, sehingga kalau dia jalan sama teman-temannya selalu ketinggalan. Ini hewan yang jelas pincangnya. Nah, dan terlalu kurus itu juga nggak boleh, karena terlalu kurus nanti tidak ada daging yang bisa dikonsumsi. Walhamdulillah. Berikutnya jenis cacat yang menyebabkan makruh. Ada hadis yang mengatakan hewan cacat yang nggak boleh dikorbankan, tapi hadisnya dhaif, yaitu telinga terpotong atau tanduk yang pecah. Namun hadis ini dhaif, sehingga sebagian ulama menggolongkan cacat ini hanya menyebabkan makruh dipakai untuk kurban. Dan dulu para sahabat itu perhatian dengan urusan telinga dan tanduk, sehingga mereka ketika beli hewan kurban itu golek sing ana sungune yang bertanduk. Yang kedua, telinganya utuh dan tidak sobek. Baik. Ada binatang yang biasanya gemuk, ya, bagus, tapi kupingnya cilik. Kambing apa itu? Garut. Ya. Kambing Garut, ya, wedhus Garut itu telinganya kecil. Coba kita lihat di sini. Wedhus Garut. Ini dodol Garut ya enak ya. Nah, lihat Pak. Ini kayak nggak punya telinga. Iya, nggak ada telinganya ya. Kecil. Kambing Garut. Inilah kelemahan kambing Garut kalau dipakai kurban. Padahal salah satu di antara anjuran ketika kurban itu, dulu para sahabat memperhatikan telinga. Telinganya bagus, panjang misalnya, utuh, itu lebih baik daripada yang telinganya bermasalah. Ya, meskipun kita tahu kambing Garut itu telinga kayak gini asli, dan memang dia jenis kambing yang telinganya sangat kecil. Baik, boleh nggak Pak ini dipakai kurban? Oh, ini apik gini kayak gini, gagah ya, sungune apik, kemudian ngelihatnya pakai hitam. Hewan yang berkacamata itu lebih baik daripada yang tidak berkacamata. Karena Nabi SAW ketika kurban dikatakan oleh sahabat, kambing beliau itu melihat dengan warna hitam, berdiri dengan hitam, dan duduk dengan hitam. Dan yang dimaksud adalah matanya itu ada belang hitam, kaki-kakinya belang hitam, sehingga berdiri dengan hitam. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, cacat yang tidak berpengaruh pada status kurban. Boleh dijadikan untuk kurban meskipun kurang sempurna. Yaitu selain 6 jenis cacat yang tadi disebutkan. Apa saja Pak, coba? Buta sebelah. Terus sakit yang jelas sakitnya. 3, bincang yang jelas bincangnya. Yang keempat, terlalu kurus. Yang kelima, telinga sobek. Yang keenam, tanduk pecah. Nah, yang seperti ini 4 pertama cacat batal, 2 berikutnya adalah cacat makruh. Nah, selain 6 ini, kalaupun cacat nggak ngefek. Misalnya, ya, ompong, wedhus ompong, Pak. Boleh nggak Pak dipakai kurban? Boleh. Contoh yang lain, tidak berekor. Contoh yang lain, bunting, tidak berhidung, wallahu a'lam. Dan masih banyak yang lainnya ya. Apa? Misalnya hewannya sanglir, tahu sanglir? Paham ya? Tapi ini orang yang bukan Jawa nggak ngerti ini. Yang skrontumnya hilang 1.
Hewan jantan skrontumnya hilang satu. Atau hewan yang dia sudah dikebiri. Itu cacat ya. Tapi cacat ini justru menguntungkan. Karena ketika hewan itu dikebiri, ternyata secara umum dagingnya lebih padat daripada ketika hewan itu dikawinkan, yang jantan terutama ya. Maka Nabi SAW pernah menyembelih kambing yang dikebiri, menyembelih kambing yang dikebiri. Dan ini kalaupun disebut cacat, tapi cacat yang sifatnya apa? Tidak mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita beralih ke syarat menyembelih yang syar'i. Bagaimana cara menyembelih yang sah? Ini kudune praktek ya. Ini praktek kan lebih cepat, Pak. Di luar ada kambing enggak, Pak? Yang pertama, orang yang menyembelih harus mampu berniat. Sehingga dia harus mumayyiz dan berakal. Selanjutnya, orang yang menyembelih harus muslim atau ahli kitab. Kalau yang menyembelih kafir, non muslim atau musyrik nggak boleh menyembelih. Nanti kalau menyembelih jadinya apa? Batal. Dan yang namanya muslim wajib sholat. Muslim wajib sholat. Nek ra tau sholat non muslim, maka jagal sing gak tahu sholat tidak boleh jadi jagal, kecuali kalau dia hanya nguliti saja nggak apa-apa, tapi kalau ikut menyembelih nggak boleh. Sehingga pastikan kalau ngundang jagal, jagal yang sholat, syukur takmir. Nah, kalau takmir kan mesti melu sholat insya Allah ya. Nggak boleh jagal kok ratau sholat tapi jadi jagal. Itu bisa menyebabkan hewan sembelihannya jadi batal. Yang ketiga, ketika melukai hewan punya maksud untuk menyembelih. Punya maksud untuk menyembelih. Jika dia melukai hewan bukan dengan maksud menyembelih, maka tidak halal untuk dimakan. Misalnya untuk membela diri. Ada kambing yang nyerodok, terus bapak bawa pisau atau bawa tombak, nah, akhirnya ditombakkan, terus mati, ya, maka ini tidak boleh dimakan. Karena kita membunuh hewan ini tujuannya bukan dalam rangka untuk memakan dagingnya, tapi tujuannya apa? Dalam rangka untuk membela diri. Nah selanjutnya, apakah disyaratkan harus diniatkan untuk dimakan? Bagaimana hukum menyembelih tapi niatnya tidak untuk dimakan? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan tidak harus niat untuk dimakan. Ada yang mengatakan harus diniatkan untuk dimakan. Dan insya Allah pendapat kedua ini yang lebih kuat. Kue nyembelih kudu ono niat nanti mau makan dagingnya. Contoh yang tidak ada niat untuk dimakan dagingnya adalah di sini. Nyembelih untuk bahan penelitian. Akhirnya nyembelih ayam, tapi tujuannya untuk bahan penelitian. Nah, yang kayak gini nanti ayamnya tidak boleh dimakan. Ya. Ada salah satu teman dokter hewan ya, atau mungkin jurusan peternakan beliau, yang membuat eksperimen menetaskan ayam dalam waktu yang lebih cepat. Dia buat eksperimen. Akhirnya ketika uji coba Pak, Masya Allah, dia itu sampai kasihan. Mau metu sirai, tapi awalnya lengket dengan telur. Jadi badan bawah ini berupa telur, atasnya kepala ayam. Banyak yang kayak gitu. Iki nek timbarno wae ora urip. Akhirnya ada yang jadi cuma setengah, ada yang 3/4. Ayam itu jadi 3/4.
kemudian disembelih semuanya. Semuanya disembelih. Baik, ini contoh menyembelih tapi tujuannya apa? Untuk penelitian. Dan ini tidak boleh dimakan karena tujuan ketika nyembelih bukan untuk dimakan dagingnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min insanin qatala usfuran." Apabila ada seseorang yang membunuh usfur, membunuh membunuh burung usfur yang kecil, fama fauqaha, atau yang lebih kecil daripada itu, bighairi haqqin, tapi tanpa alasan yang benar, maka besok di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Model sing-singane nembak-nembak ya. Burung gereja ditembaki. Kenapa ini? Latihan nembak. Latihan nembak kaya makhluk hidup. Apalagi engko golek bathuke wong. Bahaya. Para sahabat tanya, "Wa ma haqquha?" Lalu apa haknya? Nabi SAW mengatakan, "Yadhbahuha fayakuluha." Dia sembelih untuk dimakan. Tidak boleh dia potong kepalanya, yarmi biha, kemudian dibuang. Dan Ibnu Aqil menyebutkan, Imam Ahmad berpendapat bahwa semua yang dilarang dalam syariat tidak sah sembelihannya. Maka orang nyembelih dalam rangka untuk dipakai penelitian, nanti yang enggak dipakai, misalnya dagingnya atau apanya, tidak boleh dimakan. Wallahu a'lam. Yang kelima, tidak untuk persembahan selain Allah, jelas ya. Yang keenam, tidak diikrarkan untuk selain Allah. Bedanya apa antara yang 5 dan 6 ini, Pak? 5 itu bab niat. Kalau 6 ini ikrar. Ada orang yang menyembelih bismillah saat menyembelih, tapi niatnya tujuannya untuk kanjeng wali yang dia hormati. Ini sembelihannya batal. Yang ke-16 ini bicara ikrar. Ikrar ketika menyembelih harus ikrar untuk menyembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian sebutkan, ini adalah kurban atas namaku dan seluruh keluargaku. Yang ke-7 harus menyebut nama Allah. Kalau enggak nyebut nama Allah tidak sah. Dan ulama mensyaratkan bacaan basmalah ini harus dilakukan sesaat sebelum menyembelih. Tidak boleh berjauhan ya. Goleki pisau sudah baca bismillah. Sudah? Itu bisa 15 menit sendiri dapat pisau. Baru kemudian dia nyembelih. Maka bacaan bismillah 15 menit yang lalu harus diulang. Alat yang digunakan untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai dan mengalirkan darah selain kuku dan gigi. Dari Rafi' bin Hadij radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man anharad dam wa dzukira smullahi alaihi fakulu." Apabila alat itu bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, silakan makan. Malam yakun sinnan au dzufran, selama bukan gigi atau kuku. Karena ada orang di masa silam ketika nyembelih pakai kuku, dan itu orang Habasyah, sehingga ayam itu pakai jempolan. Nah, itu di jempolan digunakan untuk motong tenggorokan. Ada juga yang pakai gigi, ketika nyembelih digigit. Nah, contohnya apa ini? Hah? Saya pernah lihat video orang kayak gitu, nyembelih ayam itu digigit. Terus orangnya jadi kesurupan. Nah, kalau pakai digigit seperti ini, nyembelih ayam dengan cara digigit, haram nanti untuk dikonsumsi. Yang ke-9, harus sampai mengalirkan darah di tempat yang benar. Mengalirkan darah di tempat yang benar itu apa? Kalau onta di bagian bawah. Kalau onta di bagian bawah.
Mana, Pak? Atau ini aja? Nah, ini yang disebut dengan nahar onta. Kelihatan kata nahar, Pak? Ya, kelihatan an-nahru ya. Jadi onta itu ketika disembelih, yang dilukai adalah bagian naharnya, bagian pangkal leher. Baik, videonya sudah cukup banyak, insya Allah banyak bapak-bapak yang sudah tahu ya. Sedangkan untuk selain onta, maka di ujung leher, dekat kepala, yang disebut dengan dzabah. Ya, misalnya sapi kalau disembelih di mana, Pak? Sapi kalau disembelih di ini. Ya. Ar-ra'sud daqiq. Ya, ini posisi nyembelih sapi di anak panah kuning yang paling atas kanan. Dan kalau sapi posisi nyembelihnya ditidurkan sebagaimana kambing. Jika keadaannya tidak normal, di mana orang menyembelih tidak mungkin untuk memotong leher hewan, misalnya hewan masuk sumur, maka boleh dilukai dengan cara apapun. Nah, misalnya ada sapi masuk sumur, sapi nyemplung sumur, Pak. Maka dia dilukai di bagian sedapatnya. Nah, ketika mengeluarkan darah, kemudian dia mati di dalam, maka dia boleh dimakan. Karena kondisinya tidak normal. Baik, sekarang kita lihat di sini. Syekh bin Baz menyebutkan penyembelihan yang sesuai syariat itu ada 3. Pertama, terputus tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Ini yang paling bagus. Tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Cara memutus 2 urat leher gimana, Pak? Saat nyembelih diputer. Karena 2 urat ini ada di sebelah kanan dan kiri. Makanya ketika nyembelih atas jangan puter. Insya Allah akan lebih cepat mati ketika urat lehernya terputus. Yang kedua, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. Sembelihnya sudah benar, halal, dan boleh dimakan meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. Yang ketiga, terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja, tanpa 2 urat leher. Sebagian ulama mengatakan sembelihannya halal. Dan insya Allah pendapat yang benar halal. Wallahu a'lam. Baik, bisa dipahami insya Allah? Tinggal praktek ya. Hah? Besok Selasa. Urunan tuku wedhus. Tapi insya Allah kalau di zaman sekarang nyembelih itu hal yang biasa ya. Sehingga banyak orang yang sudah pintar untuk nyembelih hewan. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana hukum menjual daging korban? Jika yang menjual bukan sahibul korban, boleh. Misalnya dia fakir miskin di kampung itu lalu dikasih jatah korban, maka nanti dia boleh menjual apa yang sudah dia dapatkan. Tapi kalau sahibul korban, dia menjual sendiri hasil korbannya, enggak boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah sahibul korban minta jatah buat keluarganya yang miskin? Misalnya minta 4 bagian, minta 10 bagian pun boleh. Dia boleh minta lebih. Apalagi tadi niatnya mau dibagikan ke keluarga yang miskin. Sehingga Anda kasihkan boleh lebih dari 1. Misalnya dikasih 4, kasih 5, silahkan.
Apakah hasil kurban harus ditimbang? Jawabannya tidak harus. Untuk pembagian dagingnya untuk sahibul kurban dan warga. Ya tidak harus, tapi kalau Bapak Ibu mau presisi, mau lebih baik, detail dalam bagi ke warga dan masyarakat ya, mau tidak mau harus ditimbang. Biar tahu apa? Total beratnya, sehingga pembagiannya nanti bisa semakin merata. Meskipun tidak harus. Saat prosesi pemotongan hewan kurban, biasanya panitia mengambil daging kurban sebagai konsumsi panitia di masjid. Boleh atau tidak? Insya Allah tidak masalah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah beda doa menyembelih satu kambing dengan menyembelih satu sapi yang rombongan? Jawabannya sama. Sehingga kalimatnya, karena dalam menyembelih kan tidak menyebutkan nama hewan, tapi menyebutkan nama kegiatan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza wa minka, Allahumma hadza minka walaka an fulan 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 wong pitu. Dari atau dari 7 orang yang merupakan pemiliknya. Nah, seperti itu juga boleh. Sehingga kita gunakan kalimat umum bahwa ini dari sekian orang yang merupakan pemiliknya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bolehkah kita menyembelih hewan kurban membaca Bismillahirrahmanirrahim? Sah atau halal? Apakah sah dan halal? Jawabannya sah dan halal. Karena memang disyariatkan untuk baca apa? Bismillah. Lengkap atau pendek Pak? Dua-duanya boleh. Boleh Bismillah saja, boleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bolehkah kulit hewan kurban diberikan ke TPA masjid, lalu oleh TPA masjid dijual karena susah mengolahnya? Boleh, insya Allah. Dan ini jadi solusi ya. Kulit nggak boleh dijual. Terus solusinya pripun Pak? Jenengan kasihkan ke lembaga pendidikan atau yayasan apapun. Penerima ini boleh jual. Karena dia penerima, bukan sebagai sahibul kurban. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah wajib sahibul kurban melihat sembelihan kurban yang jauh dari rumah? Jawabannya tidak wajib. Anda boleh cuman dapat kabar saja, Pak, menginfo sudah kami makan. Kalau diinfo sudah disembelih, ya berarti Bapak sudah boleh potong kuku. Nah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saat kurban biasanya mengatasnamakan satu orang saja untuk seluruh anggota keluarga. Apakah pahalanya sama bagi seluruh anggota keluarga tersebut? Insya Allah sama. Atau bisa jadi kepala keluarga lebih besar karena dia yang beli kambing, dia yang nyembelih, sehingga dia berhak pahala yang lebih banyak. Bolehkah panitia kurban mendapatkan fee dari penjual hewan kurban? Kalau dari penjual hewan kurban untuk pribadi, padahal dia hanya takmir yang diwakili, yang mewakili sahibul kurban, jawabannya enggak boleh. Maka yang boleh dilakukan adalah hadiah itu diberikan ke masjid sebagai potongan harga ke panitia dan nanti akan dikembalikan ke sahibul kurban. Wallahu a'lam. Bolehkah takmir masjid menyimpan kepala dan jeroan untuk pembubaran panitia?
Hah? Boleh atau tidak? Boleh, insya Allah tidak masalah. Selama dia ngambil itu dalam rangka untuk pemanfaatan kurban, mau disimpan, mau langsung dimakan, silahkan, boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum berkorban atas nama perusahaan selain orang tidak sah karena sapi itu maksimal 7. Atas nama perusahaan. Perusahaan ini berapa mas? Pemilik sahamnya banyak, ya enggak bisa. Sehingga kurban di sekolah, urunan sak sekolahan cukup untuk beli seekor kambing, itu sah nggak sebagai kurban? Tidak. Terus gimana nyebutnya Pak? Hah? Latihan kurban. Ya. Kalau mau sah caranya gimana? Belikan sapi atau belikan hewan dari hasil iuran itu, lalu hadiahkan kepada salah satu guru. Ini hadiah untuk Bapak, silahkan Bapak gunakan sebagai hewan kurban. Nah, ketika disembelih atas nama beliau, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Untuk pertanyaan yang lain yang tidak sesuai dengan tema, insyaallah kita bahas di waktu berikutnya insyaallah taala. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.